Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran IPS. Kali ini kita bahas dari awal ya, dari bab 1 dengan judul keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Nah, di bab 1 ini pelajarannya yaitu dapat memahami konektivitas antar ruang dan waktu. Kemudian dapat memahami kondisi geografis Indonesia. Ketiga, dapat memahami potensi sumber daya alam Indonesia. Keempat, dapat memahami keadaan penduduk Indonesia. Kelima, dapat memahami keadaan alam Indonesia. Dan yang terakhir, dapat memahami dampak interaksi antar ruang. Oke, fokus ya, dengarkan audio yang Bapak sampaikan ini. Semoga kalian memahami apa yang akan Bapak jelaskan. Keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia ya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu dalam keruangan dan interaksi antar ruang itu ada 5 konsep ya. Yang pertama, konektivitas antar ruang dan waktu. Yang kedua, kondisi geografis Indonesia. Yang ketiga, potensi sumber daya alam Indonesia. Yang keempat, keadaan penduduk Indonesia. Kelima, keadaan alam Indonesia. Keenam, dampak interaksi antar ruang. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke materi yang pertama. Yang pertama ya, konektivitas antar ruang dan antar waktu ya. Mungkin kalian baca di buku apa itu konektivitas antar ruang, antar ruang dan waktu. Nah, aktivitas penduduk serta keadaan alam itu berhubungan dengan konektivitas antar ruang dan antar waktu. Aktivitas yang terjadi di suatu wilayah itu akan memiliki dampak terhadap wilayah lain. Nah, dampak ini mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat, namun dapat terjadi dalam waktu panjang. Nah, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya konektivitas ya, konektivitas ini, oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi, konektivitas antar ruang dan waktu itu adalah apa saja ini isinya? Yang pertama, nah, mari kita buka. Nih ya. Apa saja? Nah, dalam konektivitas antar ruang itu ya, meliputi berapa hal. Ini nih ya. Nah, yang pertama adalah konsep ruang. Apa itu ruang? Ya. Yang pertama konsep ruang ya. Kedua, distribusi ruang atau spesial. Yang ketiga ada pola ruang atau spesial pattern. Yang kelima adalah konektivitas antar ruang dan antar waktu. Kemudian ada konsep waktu ya. Jadi ada 5 ya. Oke. Konsep waktu. Yang pertama konsep ruang. Mari kita bahas. Yang pertama konsep ruang. Cobalah kalian perhatikan ya, ruang di dalam kelas belajar kalian ini ya. Kan di ruangan itu terdiri dari adanya lantai, ada tembok, ada langit-langit ya. Ada juga udara ya. Nah, di luar kelas juga ada tanah, ada permukaan bumi, ada air, ada batuan, ada tumbuhan, ada hewan dan udara. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan ruang? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab, oke? Nah, ini nih pengertian konsep ruang. Oke, kita buka. Apa ini ruang ini? Ya, di dalam konsep ruang ini itu ada 3 ya. Ada ruang absolut, ada ruang relatif, ada ruang relasional. Ini ruang saja udah banyak nih konsepnya, oke? Yang pertama kita bahas ini dulu deh, ruang yang 3 ini. Apa itu ruang absolut? Nah, oke. Ruang absolut adalah ruang yang didefinisikan berdasarkan lokasi pada garis lintang dan garis bujur ya. Itu disebutnya kalau dilihat letaknya itu letak astronomis. Nah, apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada globe atau peta. Jadi yang melintang dari kiri ke kanan kalau lihat peta ya. Kemudian, apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara hingga kutub selatan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Jadi, kalau lihat dari globe, ya, yang dimaksud dengan garis bujur itu garis dari atas ke bawah. Atau lihat di peta juga sama, dari atas ke bawah, dari utara ke selatan. Oke? Itu ya yang dimaksud dengan ruang absolut. Selanjutnya, apa ini ruang relatif? Nah, kita lihat sini ruang relatif yaitu
mengacu pada hubungan antara berbagai lokasi, dinyatakan dalam bentuk dimensi yang menunjukkan tingkat keterjangkauan, yaitu apa? Biaya transportasi, waktu, dan jarak tempuh. Oke. Selanjutnya, ini sebenarnya ruang relatif ya. Selanjutnya, ini ada yang masuk dengan ruang relasional. Apa nih ruang relasional? Yaitu ruang yang menjadi bagian intrinsik atau bagian di dalam dan dari keberadaan kita di dunia. Jadi keterkaitan dengan kegiatan manusia, ini ruang relasional. Maksudnya apa? Maksudnya setiap manusia yang mendiami satu wilayah akan terhubung atau berelasi dengan wilayah yang lain, disebutnya relasi. Untuk apa? Untuk kegiatan ekonomi, misalkan distribusi barang dari produsen ke konsumen, ya. Itu kan yang membagikannya itu kan distributor. Misalkan suatu barang dari Jakarta akan didistribusikan oleh distributor itu ke wilayah Garut, ke wilayah Tasik, ya sekitarnya, Jawa Barat sekitarnya itu ya. Nah, itu disebut ruang relasi. Jadi satu wilayah dengan wilayah lain itu saling membutuhkan. Nah, perbedaan ini muncul ketika terbentuknya masyarakat industri, ya. Sebelumnya kan pekerjaan dilakukan di rumah. Nah, pada saat itu disiplin kerja belum ditemukan. Kemudian waktu antara bekerja, makan, ngobrol dengan tetangga belum terpilah dengan rapi. Tapi setelah adanya masyarakat industri seperti sekarang, nah waktu itu sangat penting ya, sebab ini berhubungan dengan relasi ruang. Oke, itu konsep yang pertama. Mungkin sampai situ harap kalian mengerti ya. Yang pertama ini konsep ruang. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu distribusi ruang atau spesial. Apa itu distribusi ruang? Ini pengertian dari distribusi ruang. Distribusi ruang atau sebaran ruang yaitu keberulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi. Apa contohnya? Yaitu distribusi pemukiman manusia, antara lain dibentuk oleh proses komunikasi, transportasi, dan migrasi. Apa komunikasi? Komunikasi itu yaitu hubungan dua arah ya, obrolan dua arah. Itu komunikasi ya, secara lisan. Kemudian transportasi apa? Yaitu angkutan transportasi, baik angkutan manusia ataupun angkutan barang. Migrasi, nah migrasi ini adalah perpindahan, baik perpindahan orang maupun perpindahan barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu yang dimaksud dengan distribusi ruang. Oke, udah ya, kita bahas dua konsep ruang dan distribusi ruang. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu pola ruang atau spatial pattern. Apa ini spatial pattern? Ada yang tahu? Nah, ini definisinya ya. Nah, spatial pattern atau disebut juga yaitu struktur posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Nah, ya. Jadi apa aja yang ada di bumi ya, di dunia ini yang bisa diamati, baik lokasinya, susunannya maupun strukturnya. Ya, itu yang maksud dengan pola ruang. Nah, pola ruang ini terbagi ke dalam tiga pola. Yang pertama ada pola titik. Apa itu pola titik? Nah, yaitu sebaran fenomena yang tersusun rapat dan teratur. Misalnya kota-kota kecil yang mengitari kota besar seperti Jakarta. Kan Jakarta itu ibu kota, diitari oleh kota-kota kecil di sekitarnya. Itu disebut pola titik, artinya berkumpul di satu wilayah. Kemudian yang kedua ada pola linear. Apa itu pola linear? Pola linear ini digunakan untuk menunjukkan pola jalan atau sungai. Pengertiannya begini. Jadi pola linear ini berguna bagi masyarakat yang akan membangun pemukiman. Biasanya masyarakat yang akan membangun rumah itu akan mengikuti alur jalan ya. Di sepanjang jalan raya atau jalan mobil itu akan kiri kanannya dibangun perumahan, rumah-rumah warga ya, selalu mengikuti jalan. Atau yang di desa-desa, di kampung-kampung, pola linear ini artinya mengikuti sungai ya. Membangun rumah-rumahnya itu di sekitar sungai, di pinggir-pinggir sungai. Coba saja kalian nanti jalan-jalan ya, atau berkunjung ke daerah lain. Di setiap pinggiran sungai, di kiri kanan sungai itu selalu ada pemukiman penduduk. Nah, itu contohnya ya, disebut dengan pola linear. Artinya mengikuti alur jalan atau mengikuti pola aliran sungai. Itu dijadikan pemukiman penduduk. Kemudian yang ketiga itu pola area. Apa itu pola area? Yaitu pola ini menunjukkan populasi, suhu di wilayah tertentu, daerah yang terkena penyakit, atau peristiwa sejarah. Menunjukkan populasi ini artinya jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Nah, kemudian suhunya bagaimana, itu kan?
apakah suhunya iklimnya panas atau dingin, kan? Apa tropis, apa subtropis, kan? Kemudian juga daerah yang misalkan terkena penyakit pandemi, contoh yang seperti sekarang itu kan virus corona. Nah, kan ada wilayah-wilayah tertentu yang dijadikan pusat penyebaran dari virus tersebut. Nah, itu disebutnya daerah yang terkena penyakitnya atau pusatnya ya. Kemudian ada juga peristiwa sejarah, misalkan terjadinya peristiwa zaman dulu ya, peristiwa gerakan 30 September PKI, di mana pusatnya kejadiannya yaitu di Jakarta ya, dibunuhnya di Lubang Buaya. Nah, itu contoh dari pola area ya, jadi ada populasi, kemudian suhunya, kemudian daerah yang terkenanya, atau juga ada peristiwa sejarah di daerah tersebut sehingga berkumpullah para penduduk di situ. Oke, itu ya, pola titik, pola linear, dan pola area. Selanjutnya yang keempat, nah ini nih ya, yang keempat, konektivitas antar ruang dan antar waktu. Meliputi apa saja ya? Yang pertama, interaksi sosial dan pemenuhan kebutuhan. Interaksi ini saling berhubungan satu sama lain ya, saling memenuhi kebutuhannya, sebab satu wilayah tidak bisa memenuhi kebutuhannya di wilayah sendiri, jadi membutuhkan wilayah lain. Nah, maksudnya ini nih, maksudnya adalah ruang menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, artinya satu orang dengan orang lain, atau individu dengan kelompok, atau juga kelompok dengan kelompok. Itulah yang dimaksud dengan interaksi. Itu kan bisa ngobrol satu-satu, bisa juga kalau misalkan contoh orang pacaran, satu laki-laki satu perempuan, itu namanya interaksi antar individu. Seorang anak ngobrol dengan bapaknya, seorang anak ngobrol dengan ibunya, itu interaksi antar individu. Kemudian contoh individu dengan kelompok apa? Seorang guru mengajar di kelas, muridnya kan banyak, ada 20 atau 30 atau 40, gurunya satu. Nah, itu individu dengan kelompok. Nah, kemudian contoh yang kelompok dengan kelompok, yaitu contoh dalam hal pertandingan sepak bola misalkan. Nah, ada klub A, ada klub B misalkan bertanding ya. Nah, itu kelompok antar kelompok, sama juga berinteraksi tapi dalam hal pertandingan ya, contohnya. Selanjutnya yang B ya, tadi interaksi, kemudian yang B sekarang 3 konsep terjadinya interaksi antar ruang. Nah, jadi ada 3 ya alasan terjadinya interaksi antara wilayah. Yang pertama ada kesempatan antara. Apa ini kesempatan antara? Kita lihat definisinya, yaitu perbaikan transportasi antara 2 tempat dapat menimbulkan perubahan pada pola interaksi tradisional. Nah, ini kesempatan antara, misalkan seseorang dari kota A biasanya belanja ke kota C, tapi berhubung kondisi jalannya jelek banget, nah dimunculkanlah pasar di kota B. Jadi seseorang belanja tidak perlu ke kota C lagi, tapi ke kota B saja yang lebih dekat ya. Jadi berhubungan dengan perbaikan transportasi atau tempat ya, sehingga bisa menimbulkan pola perubahan pada interaksi tradisional. Itu disebut kesempatan antara. Jadi ada jarak satu daerah dengan daerah lain. Kemudian yang kedua ya, syarat yang kedua ada interaksi, yaitu saling melengkapi. Apa itu saling melengkapi? Artinya saling melengkapi kebutuhan. 2 wilayah dikatakan saling melengkapi jika satu wilayah memiliki sesuatu yang dibutuhkan wilayah lain, atau sebaliknya. Misalkan Jakarta kota industri kan, kemudian misalkan daerah-daerah lain di luar Jakarta itu wilayah pertanian. Misalkan Jawa Tengah itu kebanyakan bukan industri tapi pertanian ya, industri ada tapi lebih banyaknya di pertanian. Nah, jadi ada hubungan pengiriman sayur mayur misalkan dari Jawa Tengah ke Jakarta, ke Jawa Barat, nah dari Jawa Barat atau hasil industrinya juga ke Jawa Tengah. Nah, itu yang dimaksud dengan saling melengkapi. Oke, jadi satu wilayah dengan wilayah lain saling membutuhkan. Kemudian kemudahan transfer. Transfer apa ya? Nah, hal ini menunjukkan pada biaya yang harus dikeluarkan dalam mengirimkan barang ya. Tadi contohnya kan, jadi mengirim barang dari Jakarta misalkan ke Semarang, itu kan ada ongkosnya. Nah, kalau transportasinya bagus, jalan yang ditempuhnya bagus, itu akan mempermudah ya terjadinya interaksi perputaran barang dan uang ya, barang dan jasa. Itu ekonomi akan meningkat ya, karena mudah transfernya, baik transfer orang, misalkan perpindahan orang dari satu wilayah ke wilayah lain, maupun perpindahan barang dari satu wilayah ke wilayah lain sebagai distribusi ya, sebagai penyebaran. Saya saling melengkapi.
melengkapi. Nah, itu yang dimaksud dengan syarat atau 3 konsep terjadinya interaksi antar wilayah. Kemudian kita bahas yang terakhir, yang kelima, yang ini konsep waktu. Apa saja adalah di dalam konsep waktu ini? Yang pertama, ya, adanya peristiwa siang dan malam. Di Indonesia ada 12 jam siang, 12 jam malam, itu konsep waktu ya yang ada di negara kita. Kalau di negara lain ya mungkin beda lagi, ada yang panjang siangnya atau ada juga yang panjang malamnya. Itu konsep waktu. Kemudian ada perbedaan waktu. Nah, ini perbedaan waktu Indonesia ini, perbedaan waktunya ada 3 bagian ya. Ada waktu Indonesia Barat disingkat WIB, ada waktu Indonesia Tengah disebutnya WITA, ada waktu Indonesia Timur disingkat jadi WIT. Jaraknya dari kota Greenwich London itu 7 jam. Jadi perbedaan antara dari barat, tengah, timur itu 1 jam ya. Misalkan di Jakarta jam 7 pagi ya. Nah, kalau di Jawa Tengah atau misalkan di Bali jam 8. Nah, kalau di Papua misalkan jam 9 ya. Jadi jaraknya 1 jam 1 jam. Itu perbedaan waktu. Kemudian adanya fase bulan bergerak melalui siklus 29 hari ya. Dari satu bulan itu siklusnya 29 hari disebut fase bulan ya. Nah, bulan ini 12 berarti dihitung untuk 1 tahun. Kalau 100 tahun disebutnya 1 abad. Kalau 10 tahun disebut apa? 1 dasawarsa kalau 10 tahun. Jadi dari hitungan waktu itu dari detik, kemudian menit, kemudian jam, setelah jam itu hari, setelah hari itu minggu, setelah minggu itu bulan, setelah bulan tahun, terus dasawarsa, abad ya. Abad itu 100 tahun. Itu fase konsep waktu. Kemudian yang terakhir ini pergantian musim. Nah, konsep waktu ini berhubungan dengan pergantian musim. Musim di Indonesia ini ada 2 ya. Nah, ada 2. Apa saja? Inilah, ini nggak perlu dibahas ya, fase bulan baru, bulan pertama nggak usah lah, ini malah terlalu panjang bahasannya. Artinya pergantian musim saja di Indonesia ini ada 2, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Seperti saat ini nih, pada bulan-bulan ini, bulan Maret ini kan, ini musim hujan ya. Kemungkinan menurut data dari berita dari meteorologi itu bulan April ya, bulan April bulan depan katanya akan terjadi musim kemarau. Jadi di Indonesia ini, di negara kita hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, begitu ya anak-anak ya. Untuk pembahasan hari ini dicukupkan sekian ya. Ini pembahasan yang pertama ya dari bab 1 keruangan dan interaksi antar ruang, yaitu kita bahas yang pertama dari ini dulu, itu konektivitas antar ruang dan antar waktu. Oke. Untuk mendukung channel ini jangan lupa di like dan di subscribe ya anak-anak ya. Kalau kemudian ada yang tidak dimengerti atau kurang jelas, silahkan saja ditulis di komentar supaya nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.